Turnamen ini lebih ke silaturahmi untuk kebersamaan, di mana untuk mempererat persatuan juga, karena kan kita lihat banyak juga turnamen, apalagi di bulan Agustus nih memang banyak kali si turnamen yang dekat-dekatan. Benar. Itu juga untuk mempererat tali silaturahmi juga sesama PB. Mungkin untuk yang level C dulu itu sih untuk yang apa. Oke, khusus hari ini jadi saya informasikan kepada Rian dan juga Berry, ini turnamennya khusus level C sebanyak 64 pasang begitu. Nah, sejauh ini Bim, bagaimana penyelenggaraan Sansani Cup 2 ini? Sejauh ini alhamdulillah dan alhamdulillah tidak ada kendala sih dari segi apa. Alhamdulillah semuanya lancar. Oke, baik. Habib, terima kasih banyak. Sekarang saya beranjak dulu ke Mas Rian dan juga Mas Berry yang ada di sini. Selamat malam. Selamat malam. Boleh disapa dulu semua yang ada di sini. Halo, apa kabar semuanya? Oke, baik. Mungkin Berry ingin menyapa, silakan. Halo, selamat malam semuanya. Oke, kenapa yang cewek-ceweknya pada histeris ya? Oke, saya mau nanya terlebih dahulu, sudah berapa kali datang ke Pekanbaru? Udah sering atau ini for the first time atau kali pertamanya, Rian? Kalau untuk saya sih ini kedua kali. Yang pertama kali waktu 2012 itu waktu event PON kalau nggak salah itu. PON 2012 artinya 11 tahun yang lalu ya? 11 tahun yang lalu benar. Oke. Ya, apa kayak nostalgia juga di sini tuh. Oke, baik. Berry bagaimana? Ya, kalau dari saya pribadi sampai dengan hari ini sih udah 3 kali. 3 kali. Yang pertama itu pada tahun 2011. Oke. Ada kejuaraan kejurnas antar klub. Lalu tahun 2012 itu kejuaraan PON. Nah, sekarang saat ini tahun 2023. Ya. 2023. Oke. Bagaimana tanggapannya tentang Kota Pekanbaru di mata kalian berdua? Kalau yang saya nggak bisa lupain di sini itu adalah makanannya ya. Makanannya. Udah makan apa saja sih? Terutama dari dulu tuh saya tuh paling enak nyobain gitu. Nasi padangnya enak banget di sini. Nasi padangnya enak banget di sini. Sama itu apa? Durian. Oke. Betul sekali. Rian gimana ya? Ya kalau dari saya sih favoritnya itu durian. Durian. Oke, kayaknya mesti diajak makan di durian runtuh kayaknya setelah ini ya. Oke, pertanyaan selanjutnya yang mungkin banyak yang penasaran juga begitu ya. Aktivitas atau kegiatan sehari-hari sekarang apa saja, Mas Rian? Kalau aktivitas saya sehari-hari sih masih rutin latihan ya, mungkin ya 1 minggu 3-4 kali, mungkin latihannya lebih apa ya, nggak terlalu intens seperti dulu, mungkin paling pagi, pokoknya sehari sekali, seminggu 4 kali. Jadi ya buat ngejaga kondisi juga, kalau ada pertandingan juga badan lebih siap gitu. Oke, berarti masih aktif ikut pertandingan sampai sekarang masih ya? Iya masih. Oke, Mas Berry bagaimana? Kurang lebih sama lah. Kurang lebih sama. Masih stay latihan, masih tetap ya masih main badminton. Oke, untuk partner sendiri sekarang bagaimana? Sejauh ini ya terakhir masih dengan Rian. Oke. Nanti pada bulan ya 29 Agustus memang ada pertandingan di Medan, itu ada pertandingan internasional challenge. Betul. Insya Allah kami berdua main di sana. Oke, kita doakan yang terbaik, semoga bisa juara ya. Amin. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini juga mungkin untuk orang tua yang pengen anaknya ikutan jadi atlet juga begitu ya. Kita gali sedikit tentang pengalaman mereka. Bagaimana awal berkarirnya dan sampai masuk ke pelatnas. Mungkin kalau cerita panjangnya akan panjang banget. Long short story, cerita singkatnya seperti apa begitu, Mas Rian? Kalau dari saya awal kenal bulu tangkis itu pertama sih memang dari orang tua, diajak ke gor, main, terus saya nyobain di depan rumah, main tepok-tepok. Jadi udah mulai suka, akhirnya masuk klub, pelan-pelan masuk klub kecil dulu. Terus itu daerahnya mana awalnya? Di Solo. Di Solo. Di Solo. Tengah ya. Oke.
kemudian ya sampai akhirnya masuk ke klub besar di Suranaga, Surabaya. Nah itu prosesnya juga nggak gampang juga sih, masih panjang banget, jadi butuh proses ya kurang lebih ya 10 tahunan. Oke. Dari kecil sih ya harus tekun, sabar sama ulet lah. Terus dari Surabaya akhirnya bisa masuk pelatnas itu di umur berapa dan ceritanya seperti apa Mas Rian? Jadi sebelum masuk pelatnas itu umur berapa ya? 18. Oke. Sebelum pelatnas tuh kita harus ada kayak sirkuit nasional. Jadi Sirnas ya. Benar. Selama setahun itu ada kompetisi sekitar 8 pertandingan itu. Jadi ya kita minimal harus bisa masuk final. Terus kan jadi harus ada peringkat kalau nggak salah 1 sampai 5. Jadi 1 sampai 5 itu buat seleksi nasional. Oke. Seleksi nasional ya alhamdulillah lolos. Dari Surabaya langsung masuk ke pelatnas. Berarti nggak harus ikutan klub Jakarta untuk bisa masuk ke pelatnas gitu ya? Iya. Oke. Bisa. Yang penting anaknya tekun, kerja keras. Mudah-mudahan next kita punya atlet pelatnas dari Pekanbaru dan Provinsi Riau ya. Amin. Boleh yang tepuk tangannya paling kencang anaknya saya doakan masuk pelatnas ya. Oke, sekarang kita menuju ke Mas Jerry. Ceritanya seperti apa? Ya awalnya saya berangkat membulu tangkis emang dari dikenalkan dari orang tua. Sama ya. Orang tua yang di sini membawa anaknya ke GOR ataupun melihat bagaimana pertandingan seperti ini. Dari situ kita bisa menarik anak kecil itu untuk suka terhadap bulu tangkis. Oke. Nah, mungkin dari situ berawalnya, lalu kemudian emang dari pribadi juga menyukai orang bulu tangkis. Karena juga waktu itu emang saya suka banget sih sama bulu tangkis sampai akhirnya saya bilang ke orang tua kalau saya tuh pengen latihan. Oke. Jadi waktu itu saya latihan itu di klub kecil di Sukabumi. Di Sukabumi, Jawa Barat. Waktu itu saya masuk klub itu umur kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Tapi suka bulu tangkis dari kecil memang. Oke. Dari mungkin kelas 1 SD udah suka. Nah lalu itu kemudian di klub kecil itu saya sampai dengan kelas 2 SMP. Setelah kelas 2 SMP, kemudian saya mencoba tes ke PB Jarum. Oke. PB Jarum yang berada di Jakarta yang khusus ganda putra. Ganda putra. Di PB Jarum itu saya hampir 3 tahun setengah. Lalu kemudian masuk pelatnas. Gitu. Oke. Kurang lebih juga sama tadi prosesnya dengan Rian. Itu juga ada seleksi yang panjang, tidak gampang, harus ikut turnamen dari sirkuit nasional tersebut dan memang hasilnya harus bagus. Oke. Dan sedikit tips yang ingin kita dengarkan jika di sini anak-anak mudanya atau orang tua yang ingin banget punya anak berprestasi nasional bahkan internasional seperti kalian berdua begitu ya. Tipsnya menurut kalian seperti apa sebagai orang daerah begitu istilahnya ya? Mungkin yang pertama kalau tips dari saya pribadi mungkin untuk orang tua tetap support anak tersebut ya, maksudnya dalam arti harus tetap kasih semangat, harus tetap kasih pandangan karena kita tahu juga bahwa saat ini itu bulu tangkis memang sangat menjanjikan kalau misalnya kita bisa jadi juara. Yes. Karena sangat populer banget di Indonesia itu. Dan mungkin juga pokoknya kita harus tetap mensupport anak tersebut sehingga anak tersebut giat berlatih dan tentunya juga untuk bisa pindah ke klub yang lebih besar seperti itu. Oke, thank you Mas Berry, Mas Rian. Mungkin ada yang ingin ditambahkan tipsnya untuk orang tua yang ada di sini? Ya kalau dari saya sedikit tambahan sih lebih ke kalau atlet dari daerah itu lebih jangan cepat puas gitu istilahnya kan. Dari di sini masih ada banyak pemain yang bagus lagi, jadi ya lebih jangan ke puas lah istilahnya, mau kerja keras terus. Oke, thank you ya, itu tipsnya. Kita juga pengen tahu suka duka jadi atlet itu seperti apa sih, gitu kan? Kan ada juga atlet-atlet yang apalagi sekarang kan dengan adanya media sosial gampang banget menghujat atlet begitu ya. Mudah-mudahan di sini tidak ada netizen yang tangannya jahat begitu. Sehingga bagaimana dari sudut pandang seorang atlet, point of view-nya seperti apa? Apakah itu mempengaruhi kalian ketika bertanding atau gimana? Ya sih kalau itu juga mungkin pasti
berpengaruh juga ya. Jadi ya dari segi positifnya aja kita ambil. Maksudnya kayak supportnya yang positif ya, kita apa istilahnya ya, kita bikin kita juga semangat lah. Kalau yang negatif mungkin ya kita lebih bisa saring, jadi nggak langsung asal kita masukin ke dalam pikiran kita. Tapi dibaca-bacain nggak sih? Yang begitu-begitu tuh dibacain nggak sih? Ya kadang kalau lagi nggak ada kerjaan dibacain, kadang kalau lagi apa ya, lagi sibuk ya udahlah biarin aja gitu. Tapi jujur bikin drop nggak? Kalau misalkan yang jahat gitu istilahnya ya, bikin drop mentalnya apa enggak? Kalau dari saya sih lebih ke apa ya, jadi semakin memacu apa kayak semangatnya gitu, jadi pengen lebih lagi, pengen ngebuktiin gitu. Oke. Kalau sukanya apa sebagai seorang atlet? Sukanya kalau lagi pas juara tuh. Pas juara apa? Popularitasnya kah atau uangnya kah? Lebih ke apa ya? Ya bener sih, dari prize money-nya itu. Prize money-nya. Ya. Oke. Thank you. Dari Mas Berry gimana? Netizen ini berpengaruh nggak, Mas Berry? Sebenarnya kalau dibilang berpengaruh atau enggak emang balik lagi ke pribadinya. Oke. Tapi kalau dibilang berpengaruh, mungkin ada beberapa atlet yang terpengaruh sehingga dia tuh membuyarkan si fokusnya itu. Yes. Tapi kalau menurut saya pribadi, itu kan memang kita harus pilih-pilih, dalam arti antara masukan dan menghujat. Kita harus cari tahu nih, itu yang fans beneran atau fans cuma pengen ngehujat aja. Betul. Kalau Mas Berry sendiri tipikal yang ngebacain komen-komen apa enggak? Ya sama kayak Rian, kalau misalnya lagi apa ya, lagi gabut ya. Gabut, lagi bener-bener kayak iseng gitu kan, ya pasti dibacain. Oke. Kalau misalnya ada komen-komen yang nggak menurut saya udah menghujat, udahlah biarkan saja. Atau juga mereka nggak tahu kondisi kita yang sebenarnya. Balik lagi ke meresponnya begitu ya. Sukanya ya kalau misalnya kita juara dapat suka. Ya. Terutama kita juga bisa apa ya? Kita juga apalagi kalau misalnya kita juara itu kan kita membanggakan Indonesia tentunya kan. Yes. Nah itu menjadi bahagianya nggak ke saya doang, ke keluarga, ke teman, ke kerabat, itu yang jadi apa ya? Jadi motivasi untuk saya. Yes, berarti artinya yang bangga nggak cuma kita aja, tapi juga daerah kita juga bangga. Kalau internasional Indonesia semuanya bangga gitu kali ya. Satu lagi, dukanya yang nggak tahu adalah kita waktunya sedikit banget untuk bergaul di luar. Oh iya. Sangat sedikit sekali. Kita dari Senin sampai Sabtu kita tuh latihan terus. Jadi benar-benar beda dengan usia remaja pada saat itu. Contoh, kalau misalnya kita anak sekolah seperti yang normal gitu, kita kan masih ada main dan teman-temannya. Kalau kita udah latihan terus sampai ada satu waktu di mana kalau misalnya lagi Idul Fitri berbarengan dengan turnamen kita nggak bisa pulang. Gitu. Jadi kayak apa ya, nggak bisa, waktunya lebih sedikit. Ada yang harus dikorbankan demi cita-cita begitu ya. Luar biasa. Berarti atlet ini memang luar biasa sekali. Dua pertanyaan lagi dari saya. Sasani Cup ini adalah khusus level C di Kota Pekanbaru. Bagaimana tanggapan kalian tentang turnamen ini, mungkin Mas Rian? Tanggapan dari saya sih, lihat tadi bapak-bapak main gitu kayak apa ya, semangat banget, luar biasa gitu, kayak nggak mau kalah juga dengan anak muda gitu. Padahal banyak anak mudanya yang ikut, tapi yang masuk finalnya banyak bapak-bapaknya. Tepuk tangan untuk bapak-bapak yang ada di sini. Luar biasa. Oke, terakhir untuk Mas Berry, apa harapannya untuk badminton Indonesia ke depannya? Untuk badminton Indonesia sendiri tentu harapannya yang baik ya, dalam arti semoga ke depannya sektor-sektor di badminton ini bisa maju lagi seperti dulu ya, dalam arti harus bisa juara lagi seperti dulu, dan tentunya itu akan sangat membanggakan untuk kita semua. Seperti itu harapan saya. Oke, Mas Rian ada mau ditambahkan harapannya untuk badminton Indonesia? Untuk harapan saya lebih ke regenerasi sih. Jadi setiap tahun tuh ada terus bibit-bibit muda yang menonjol, setelahnya pokoknya ya regenerasinya jalan terus gitu, nggak putus-putus ya.
yang setahu saya memang yang regenerasinya paling bagus adalah ganda putra ya. Ya betul. Yang nggak habis-habis itu sampai sekarang prestasinya luar biasa. Oke, thank you. Terakhir untuk Ketua PB Sansani, sekarang sudah menghadirkan bintang tamu yang luar biasa. Next, kira-kira bocorannya ada apa lagi? Mungkin mohon doanya, mohon doa restu dari semuanya juga. Mungkin akhir tahun ini kita usahain ada Sansani Open level A, B, C dan veteran. Tepuk tangan dulu dong. Amin. Saya senang banget Sansani Open karena hadiahnya gede-gede ya. Hadiahnya besar gitu. Untuk bintang tamu sendiri ada gambaran siapa lagi yang akan dibawa gitu. Ini level C aja udah keren banget nih. Ya kan? Mungkin koordinasi dengan Mas Rian lagi lah. Ada juga teman-teman di Pelatnas juga yang bisa. Oke, untuk gambarannya masih pengen ajak rekan-rekan dari Pelatnas untuk datang ke sini ya. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi. Thank you, Mas Rian, Mas Beri. Selanjutnya kita foto bersama terlebih dahulu. Mungkin silahkan untuk diabadikan momen kita berempat. Yuk. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi. Silahkan bersiap-siap. Adit juga bersiap-siap karena kita akan menyaksikan partai eksebisi. Ada 2 games ya yang akan kita saksikan. Yang pertama antara Rian dan Ketua PB Sansani. Rian berpasangan dengan Habib, berhadapan dengan Beri yang akan berpasangan dengan Iya.